yang salah itu saya potongkan akhirnya, yaitu bahwa inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Pasbet amal kita besok ketika dihisab itu adalah sholat dari hadis ini, bukan yang lain. Fa'in sholatat faqad aflaha fanjaza. Kalau sholatnya benar standar sesuai dengan Allah kehendaki, maka amal yang lain jadi. Puasanya dihitung, hajinya dihitung, sedekahnya dihitung, baksosnya dihitung, senyumnya dengan tetangga dan teman dihitung. Tapi sebaliknya, fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira. Tapi amal yang lain kemudian diabaikan. Nah, hubungannya dengan yang Pak Zainal kemarin apa? Hubungannya adalah kalau kita ingin dihisab dengan hisaban yasiro, kemudian dihisab dengan hisaban yang gampang, jaga sholatnya. Kalau tidak dijaga, karena yang disampaikan Pak Zainal kemarin, dicuci dulu gitu. Nah, kalau ini tidak dicuci, perbaiki sholatnya. Soalnya kalau sholatnya nggak baik atau sudah selesai, baru setelah itu dihitung lagi, masih kena biara orang lagi kan gitu ya. Nah, kalau ada tapi rusak, ya wes lah cuci bisa. Cucinya di mana? Di neraka. Seberapa lama? Tergantung kualitas kerusakannya. Semakin tinggi semakin lama. Dan berita baiknya yang saya sampaikan, sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahunnya kita di sini. Gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya tambahkan lagi satu ayat yang semoga bisa menjadi renungan kita, hubungannya dengan materi yang saya sampaikan tadi. Yang ini tadi adalah resume pada pertemuan yang kemarin. Ada satu ayat di surah An-Nisa 1:3, Allah mengatakan begini, Fa'idha qaiditumus sholah fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'in abnan lakum fa'aqimus sholah. Nah, saya fokusnya di akhir ayat ini. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang saya fokuskan di situ. Yang itu artinya adalah bahwa sesungguhnya inna as-sholah, sholat itu kanat ngalal mukminin terhadap umat Islam kita dan mawquta, sesuatu yang wajib. Dan artinya bagus semuanya. Dari ayat itu implikasinya adalah dalam hidup ini kita itu pada dasarnya hanya menunggu dari sholat yang satu ke sholat yang lain, tidak lebih dari itu. Begitu kita melaksanakan sholat subuh, menunggu sholat zuhur, selesai zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya. Di antara itu kita melakukan aktivitas. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, ketika waktu sholat sudah masuk, maka jangan pernah ditunda-tunda. Apapun kegiatan kita, sesibuk apapun ketika, sesibuk apapun kita, kecuali ada udzur syar'i. Hanya udzur syar'i yang boleh membuat kita itu punya dispensasi untuk tidak segera melakukan sholat. Nah, saya teruskan hadisnya Bapak Ibu semuanya. Ternyata Allah masih sayang banget pada kita, memberikan rahman rahimnya kepada kita. Terusan hadis tadi yang saya awal sampaikan tadi, masih ada terusannya sedikit, yaitu fa'in antaqos min faridotin syai'un, apabila ternyata setelah dihitung dihisab itu sholat wajibnya yang 5 kali itu kok ternyata ada kurang dikit-dikit saja lah. Misalnya pas takbir kusuk banget, begitu membaca hamdalah surah alhamdulillah Fatihah, bijak ya kunci ini jangan rusak selama sing warnanya coklat. Nah, ketika ada kekurangan seperti itu, maka kemudian qala Rabbu azza wa jalla, kemudian Allah memerintahkan, undur, coba di petani lagi, dilihat lagi, hal li'abdi min tatawah. Ini abdiku yang satu ini, yang sholatnya kurang dikit-dikit ini, punya sholat sunnah enggak? Coba cek punya sholat sunnah enggak? Gitu. Kemudian Allah perintahkan, fayakan lalu minha. Kalau punya, maka sempurnakan kekurangan sholat wajib tadi
dengan sholat-sholat sunnah yang sudah dia lakukan. Maka Bapak Ibu semuanya, jangan pernah menyepelekan sholat sunnah nafilah. Sholat nafilah itu adalah sholat yang menyertai sholat wajib. Allah menghendaki hambanya itu menghadap Allah dalam kondisi yang sesuai dengan Allah kehendaki. Standar, ketika sama dengan kalau istilah Pak Zainal, sama ketika berangkat dari rumah, bersih pulang juga bersih. Nah, ada sholat rawatib Bapak Ibu semuanya, silahkan ada dua cara. Ambillah mana yang mungkin buat kita sesuai dengan tingkat kesibukan kita masing-masing. Yang pertama dari Ibnu Umar. Beliau Umar mengatakan hafizatu minan nabi. Aku hafal banget dengan yang dilakukan Nabi. Hafal banget. Jadi sahabat itu kalau Rasulullah melakukan apa saja diinjeng mana, tangan ke priwe, sikilnya ke priwe, wajahnya bagaimana, mulutnya bagaimana, diinjeng beneran gitu. Nah sampai dia mengatakan hafizatu, aku hafal banget dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Tentang apa? Asyarah, tentang sholat rawatib 10. Apa itu? Rok ngata ini qabla duhur, 2 rakaat sebelum duhur, ambil itu. Apalagi warok ngata ini ba'daha, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Jangan pernah luput, fungsinya itu nambah sholat yang wajib, jangan pernah luput itu. Terus apa lagi? Warok ngata ini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib, tapi beliau itu mengerjakannya di rumahnya, bukan di masjid. Karena apa? Untuk menjaga kebersihan hatinya. Orang itu kalau sholat sunnah memang ada hadisnya, jadi bahwa sholat itu sholat hormat fi baitihi ilal maktubah. Jadi sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya. Tapi ada akhirnya hadisnya dan dipotong di situ. Terusannya adalah ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah kerjakan di rumah, tapi kalau wajib kerjakan di masjid berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Jangan pernah punya alasan kecuali alasan yang syar'i. Terus apalagi? Warok nada ini ba'dal isya, kemudian 2 rakaat setelah isya juga di baitihi, beliau suruh kerjakan di rumahnya. Yang terakhir warok nada ini qabla sholat subuh, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Jangan pernah lewat itu, karena fungsinya untuk nambah. Kalau yang dilihat Aisyah, yang beliau Rasulullah lakukan adalah arba'in rakaatani qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 2. Nah selebihnya sama. Setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Dan Bapak Ibu semuanya, sholat qabla subuh atau yang sering disebut sholat fajar itu strategis sekali, dan itu salah satu dari sholat sunnah yang tidak pernah beliau Rasulullah ketinggalkan dalam keadaan apapun. Suasana yang terberat adalah ketika perang Tabuk, paling jauh, makan waktu lama, melelahkan, korbannya paling banyak. Nah, ketika dari perang Tabuk beliau Rasulullah mundur ke Madinah, kecapean tidur. Sampai bangunnya itu matahari sudah meninggi. Sudah kelihatan belum sholat subuh, dibangunin sahabat. Kita belum sholat subuh. Oh iya, itu ya bahasa kita. Langsung ambil air wudhu. Yang dilakukan beliau Rasulullah apa? Sholat fajar dulu 2 rakaat, baru kemudian sholat subuh. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat fajar dalam keadaan apapun. Sholat sunnah yang jangan pernah ketinggalan. Di samping fungsi menambal, juga ada fungsi strategis yang lain. Barang siapa yang konsisten dengan yang 10 atau 12 itu, Allah janjikan akan dibangunkan Baiti Jannah. Kita akan dibangunkan rumah di surga. Kapan bangunnya? Sesuai dengan tingkat keseriusan kita. Itu yang Allah fasilitas karena kasih sayangnya berikan kepada kita, agar kita menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik. Demikian, kalau ada salah, maaf bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.